أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mukminin dan mukminat yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kajian online kita yang pada malam hari ini kita mengangkat sebuah tema tentang ibadah dan munajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini tentunya adalah sebuah tema yang sangat luas, yang saya harus akui tidak mungkin bisa kita bicarakan dalam satu pertemuan pada malam hari ini, tetapi kita berusaha untuk coba membahas tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana munajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukminin dan mukminat, ketika kita berbicara tentang ibadah, memang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia dan selain daripada manusia dan jin, Allah mengatakan memang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada kami. Ayat ini sebetulnya menegaskan kepada kita sebagai manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hamba-hamba yang namanya manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tentu ada dua makna. Pertama adalah ibadah dalam pengertian umum. Ibadah dalam pengertian umum itu artinya patuh. Patuh kepada Allah. Jadi ayat itu bermakna, hai orang yang beriman, kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka patuh kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hai umat manusia, hai seluruh makhluk alam semesta. Khitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh isi alam semesta. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka patuh kepadaku. Dan memang seluruh yang ada di alam semesta ini patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuh dalam pengertian takwini. Maksudnya mereka tidak bisa melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua ketentuan Allah, satu namanya takwini, satu lagi namanya tasyri'i. Takwini itu artinya adalah ketentuan Allah yang Allah sudah tetapkan di alam semesta ini. Matahari beredar, bumi mengorbit. Manusia ketika berada di muka bumi ini patuh dengan seluruh sunnatullah, ketentuan Allah. Harus makan, harus minum, dia harus menghirup oksigen. Peraturan-peraturan seluruh yang mengatur alam semesta ini dikenal dengan istilah peraturan Allah yang sifatnya takwini.
jin dan manusia, bahkan seluruh yang ada di alam semesta ini tidak bisa lari daripada kepatuhan akan itu. Ada makna ibadah yang lebih khusus. Ibadah yang lebih khusus itu artinya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih khusus lagi artinya orang yang ruku, sujud, salat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada sebuah ayat di dalam surah Al-Hajj ayat nomor 77. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan ibadahlah kamu kepada Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu. Dan lakukanlah amal-amal yang baik. Semoga kalian lulus dan selamat. Nah, pada ayat ini, pada surah Al-Hajj ayat 77 ini, Allah menggunakan istilah wa'budu, beribadalah kamu kepada Allah, untuk makna yang khusus. Nah, malam ini yang kita ingin bahas adalah makna khusus ini. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah, begitu semangatnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai cahaya mata hatinya. Sampai ada sebuah hadis Nabi bersabda, qurratu aini as-shalah. Cahaya mataku adalah salat. Cahaya mata itu artinya sesuatu yang paling dicintai oleh seseorang. Sesuatu yang apabila orang memandangnya, sejuk matanya, gembira hatinya, bahkan dia merindukannya. Itu namanya qurratu ainin. Nabi SAW menyebut salat sebagai qurratu aini. Ada sebuah doa yang seringkali kita panjatkan dan tertulis doa itu dalam Al-Quran yang juga menyebutkan tentang qurratu ainin atau a'yun sebagai cahaya mata. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Duhai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri kami atau pasangan hidup kami dan zuriyah anak keturunan kami, jadikan mereka sebagai cahaya mata hati kami. Nah, Nabi SAW menjadikan sholat itu sebagai cahaya matanya. Kalau kita sayang sama anak kita, seorang datuk mungkin lebih sayang kepada cucunya yang dia sangat sayangi, itu bisa disebut sebagai qurratu ain. Anak yang sangat dia sayangi, qurratu ain. Istri yang sangat dia sayangi, qurratu ain. Suami yang dia sayangi, qurratu ain. Mungkin kita bisa membayangkan ya, bagaimana seseorang sangat sayang sama anaknya, sangat sayang sama cucunya, yang apabila dia memandangnya dia akan gembira. Kalau dia tidak memandangnya, bagaimana dia merindukan. Nabi SAW menjadikan qurratu ainnya adalah sholat, lebih daripada yang lainnya. Hadis itu Nabi
sabdakan sebagai sebuah hadis yang ada bandingannya ya. Dalam hadis ini Nabi sampai berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan aku orang yang mencintai 3 hal. Satu adalah wanita, maksudnya istrinya. Nabi sangat mencintai para istrinya. Yang kedua adalah wangi-wangian. Dan yang ketiga adalah as-salah, dan salat itu sebagai cahaya mata hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan Nabi menempatkan salat sebagai cahaya mata hatinya. Karena itu kenapa kita ingin tahu bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi beribadah kepada Allah, ruku dan sujudnya bagaimana. Dan bagaimana pula kemudian kita bisa belajar, kita bisa tahu sebab-sebab Nabi menjadikan sholat ini sebagai qurratu ainnya. Tentu semua kita kepingin, kita teringin, walaupun bisa jadi kita tidak mampu 100% ya, dan itu pasti kita tidak mampu, tapi kita ingin walaupun mungkin sebagian kecil dari sholat kita itu juga menjadi qurratu ain kita. Karena apabila kita jujur melihat diri kita, melihat performan sholat kita, dan kita mau jujur dengan apa yang kita lakukan itu, bisa jadi sholat itu tidak pernah menjadi qurratu ain kita. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah mengatakan sesungguhnya salat itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maksud khusyuk di sini adalah orang-orang yang memang benar-benar sudah menjadikan sholat sebagai qurratu ainnya. Orang-orang yang memang hatinya benar-benar menyadari dan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah katakan wa innaha lakabirah. Bisa jadi sholat itu berat bagi kita. Bisa jadi berat. Artinya orang sholat tapi berat. Orang sholat tapi dia tidak sepenuh hati. Ya contoh sederhananya kita dalam hidup kita, ya dalam kerjaan kita. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak sepenuh hati menjalankan kerja. Berat, tapi dia kerjain. Berat betul. Ya hasilnya pasti minim. Tapi ketika seseorang melakukan sebuah kerjaan itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat dan ketulusan, hasilnya pasti akan maksimal. Itulah kenapa Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, disinilah kita ingin coba lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menarik, Allah mengatakan orang khusyuk adalah orang yang tidak menjadikan sholatnya itu berat baginya. Bagi Nabi bukan hanya tidak berat, tapi sudah menjadi apa? Qurratu ain. Kok bisa? Bagaimana bisa sampai pada kualitas seperti itu? Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, saya ingin bacakan sebuah riwayat ya. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau berdiri hendak menunaikan ibadah salat, pertama-tama
engkau katakan kepada dirimu, engkau katakan kepada Allah dalam bentuk sebuah doa yang bisa saja doa itu kita sampaikan dalam bahasa kita, ikrar kita sebelum kita sholat. Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam mengatakan dalam bentuk doa begini: Allahumma inni uqaddimu ilaika Muhammadan baina yaday hajati wa atawajjahu ilaika bihi faj'alni bihi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin waj'al salati bihi maqbulah wa dhanbi bihi maghfura wa du'ai bihi mustajaban innaka antal ghafurur rahim. Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam berkata, ketika engkau berdiri hendak sholat, engkau katakan, ya Allah, aku ajukan kepadamu Muhammad di hadapanmu untuk engkau kabulkan hajat-hajatku. Dan aku menghadapmu ya Allah dengan Muhammad. Jadikan aku karena Muhammad sebagai hamba yang terpandang di dunia dan di akhirat. Menjadi hamba yang dekat denganmu. Dan jadikan sholatku ini engkau terima, dosa-dosaku engkau ampuni, doa-doaku engkau ijabah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan Maha Pengampun dan Maha Rahim. Mukminin dan mukminat, Nabi SAW ketika dia ingin melakukan sebuah ibadah kepada Allah, dia lakukan dengan sepenuh hatinya. Imam-imam Ahlul Bait alaihimussalam, sebelum mereka melakukan ibadah kepada Allah, dia akan lakukan dengan sepenuh hatinya. Jadi di sini pentingnya peran hati dalam membuat kualitas ibadah kita itu prima. Menarik, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di zaman Nabi, sebagian orang Badui berkata kepada Nabi, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi ada orang-orang di zaman Nabi, orang-orang Badui ya, dia berkata kepada Nabi, kami sudah beriman. Tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad menjawab mereka, qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Jadi ada orang berkata, kami sudah beriman, tapi Allah mengatakan kalian belum beriman. Kalian katakan kalian sudah Islam, kalian belum beriman. Kenapa? Sebab Allah mengatakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hati kamu. Kita perhatikan ya, iman itu adanya dalam hati. Islam bisa saja formalitas, Islam bisa saja lahiriah, tapi kalau sudah masalah iman, masuk dalam hati. Hati adalah sesuatu yang sangat penting. Hati memainkan peran yang sangat penting, karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan iman manusia. Ketika kita ingin menjadikan sholat sebagai qurratu ain kita, Allah mengatakan khusyuk. Khusyuk adanya di mana? Khusyuk didapatkan lewat hati. Bukan hanya dengan memantapkan badan kita saat sholat. Kalau sekedar memantapkan badan kita saat sholat, tetapi hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, itu tidak disebut khusyuk. Khusyuk itu artinya ketika hatinya betul-betul mantap, hati
hatinya betul-betul memaknai dan betul-betul merasakan kehadiran dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenapa mukmin dan mukminat, kalau kita ingin melihat bagaimana Nabi SAW dan para imam alaihimussalam ketika mereka beribadah, sebelum mereka beribadah itu mereka betul-betul sudah menyiapkan dirinya. Ya, ini qurratu ain, gembira dia ketika tahu bahwa dia mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu yang harus kita siapkan. Nabi SAW setelah beliau nikah dengan Siti Khadijah, artinya dalam usia 25 tahun, Nabi SAW selalu pergi ke gua. Kadang-kadang ke gua Nur atau gua Thur atau pergi ke gua Hira. Di sana Nabi SAW menyendiri bersama Allah. Nabi kadang-kadang meninggalkan kota Mekah 1 bulan, membawa makanan seadanya, air seadanya. Dalam riwayat dikatakan kadang-kadang Imam Ali yang masih kecil membawakan air dan makanan untuk Rasulullah SAW yang ada di atas gua Hira. Kadang-kadang Siti Khadijah sendiri membawakan makanan untuk Nabi yang berada di atas gua Hira. Peluk panjat tebing yang cukup tinggi, lebih kurang 1 jam perjalanan naik ke atas gunung, karena gua itu dalam tradisi Arab, gua itu adanya di atas gunung. Kalau kita kan gua itu adanya di bawah gunung, di atas gunung. Gua itu artinya dalam tradisi Arab, gua itu artinya batu besar yang bertumpuk kemudian menciptakan ruang-ruang yang kemudian manusia berada di situ. Nah, Nabi SAW berada di situ. Memang sedikit sekali sejarah mencatat apa sih yang Nabi lakukan di saat itu. Hampir bisa dikatakan tidak ada sejarah mencatat, karena pada waktu itu Nabi Muhammad belum menjadi nabi. Maksudnya belum menjadi rasul. Dia adalah nabi tapi dia belum menjadi rasul. Nabi Muhammad menyukai berdua bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu jalisin, katanya. Orang kalau sudah ngerti siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, orang akan menjadikan Allah itu sebagai teman duduk yang paling nikmat, teman duduk yang paling menggembirakan. Nabi SAW berbulan-bulan sendirian di atas gua Hira, tidak berkomunikasi dengan manusia penduduk kota Mekah yang jahiliyah pada waktu itu, sebab dia punya temannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukmin dan mukminat, kalau hati ini tidak hadir, maka tidak mungkin bisa menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kenapa Imam Ja'far Shadiq alaihi salam berkata, kamu sebelum sholat, kamu ngomong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala agar menguatkan hatimu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sholat yang kau lakukan itu makbul, diterima oleh Allah, dosa-dosamu diampuni oleh Allah, doamu diijabah oleh Allah, dan engkau bertawassul bahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Ja'far berkata, فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَأْتِ بِهَا شَبَعًا وَلَا مُتَكَاسِلًا وَلَا مُتَنَاعِسًا. Imam Ja'far bilang, kalau engkau berdiri mau sholat, engkau jangan lakukan dalam keadaan dirimu kenyang. Jangan juga engkau lagi dalam keadaan malas atau engkau dalam keadaan ngantuk. Wala musta'jilan, jangan juga dalam keadaan engkau terburu-buru. Menarik nih, kita perhatikan ya. Ini tips-tips praktisnya.
Kalau kita ingin punya nilai ibadah dengan kualitas yang sangat tinggi, menjadi qurratu ain kita sholat itu, 4 hal yang harus engkau hindari. Pertama, Imam Ja'far bilang apa? Jangan engkau lakukan sholat dalam keadaan engkau bermalas-malasan. Terpaksa sholat, malas ketika sholat. Dia bukan gak sholat salah sama sekali. Dia sholat, tapi sholatnya dalam keadaan malas. Ini tidak akan memberikan arti apa-apa untuk sholatnya. Dan tidak akan menjadikan sholat itu sebagai qurratu ainnya. Yang kedua, dia jangan dalam keadaan kenyang. Kenyang membuat dirinya tidak lincah dalam tanda kutip dalam sholatnya. Membuat dirinya terganggu, membuat dirinya tidak menikmati sholatnya. Kemudian berikutnya apa? Jangan dalam keadaan kau ngantuk. Ini seringkali kita alami, terutama bagi orang-orang yang suka menunda-nunda sholat isya'nya atau maghrib dan isya'nya, sehingga kemudian dia dalam keadaan ngantuk sholat maghrib dan isya'nya. Atau misalnya orang tidurnya lambat, sehingga ketika dia sholat subuh, dia dalam keadaan masih mengantuk. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan mengantuk ini pasti tidak akan menjadikan sholatnya berkualitas. Lalu yang berikutnya adalah wala musta'jilan. Jangan engkau terburu-buru dalam sholatmu. Karena memang kalau sudah terburu-buru, maka tidak akan ada artinya sholat yang dia lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa meniru sholat Rasulullah SAW kalau 4 hal ini, prakondisi sholat ini tidak kita perhatikan? Bagaimana mungkin kita bisa meniru sholatnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kalau 4 prakondisi ini tidak kita jadikan sebagai bahan pertimbangan kita, atau kita masih saja dengan 4 hal tersebut? Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, walakin ala sukunin wa waqar. Masuklah sholat dalam keadaan engkau hatimu damai, tenang, dan benar-benar engkau terhormat. Maksudnya engkau betul-betul sungguh-sungguh, engkau dalam keadaan yang punya haibah, punya harga diri. Maksudnya engkau siap dengan betul, hatimu hadir, sebagaimana engkau ingin dihormati oleh orang dengan cara pakaianmu yang benar, dengan cara sikapmu yang baik. Nah, apalagi ketika engkau ingin melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.